saya harus memberikan motivasi, kamu belajar, kamu berusaha bekerja, dan juga dalam pergaulan hidup juga harus dilihat baik. Dijaga baik. Dijaga baik. Terus kemudian ikuti perkembangan dan selalu bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, dan terus berjuang. Terus berjuang. Tanpa pamrih, harus berjuang. Karena dalam itu saya ingat kata-kata filosofi Arab, dia bilang begini. Oke, sekalian motivasi hari ini filosofi Arab. Al hayatu jihadun, la hayatu liman la jihad. Al hayatu jihadun, la hayatu liman la jihad. Hidup ini adalah perjuangan. Tiada arti hidup bagi yang tidak berjuang. Halo Sobat Embaran Bacarita, kembali lagi di podcast Embaran Bacarita, tentunya bareng saya Bunga Kotanggas di sini. Dan hari ini, sebelum lanjut, ini masih dalam tahap renov, jangan salvo, oke? Nanti ada yang komen lagi, itu kenapa ada studio Subeda lagi? Masih dalam tahap renov. Kita langsung sambut saja sekaligus sapa, kita punya narasumber yang sudah ada di hadapan Bunga. Halo Abang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabarnya bagaimana ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, selalu baik dan selalu sehat, amin. Oke, Abang, jadi hari ini tuh punya topik agak seru dan menarik. Bunga yakin ini pasti menjadi satu motivasi juga buat anak muda, Sobat Embaran yang ada di rumah. Jalan cerita dari Abang sendiri yang dulunya menjadi seorang wartawan dan kini menjadi wakil rakyat. Pastinya kita lebih mengenal jauh, kemudian pasti Abang juga bakal bagikan kisah-kisah yang seru. Ya, sekaligus menjadi motivasi bukan cuma untuk Sobat Embaran, bukan cuma untuk kru yang ada di belakang kamera, tapi untuk Bunga juga. Mungkin pertama Abang kenalan dulu ya sama teman Embaran yang ada di rumah, boleh? Di rumah aja? Iya, yang lagi nonton, mungkin lagi ada di kantor dan lain sebagainya. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nama saya Salimul Hamid. Saat ini selaku anggota Dewan Provinsi Papua Barat dari Partai Gerindra. Itu. Oke, baik. Nanti kalau digali baru saya lanjutkan. Oke, sudah menikah pastinya? Sudah menikah, istrinya? Punya istri namanya Baldalian Dabau. Orang Fakfak. Orang Fakfak, oke. Anak 5, alhamdulillah 3 sudah nikah, 2 masih melanjutkan pendidikan. Oke, baik. Bunga kepo ini dari perjalanannya yang dulu wartawan, tapi sebelum itu mungkin kita gali dulu. Dulu sekolahnya semua di Fakfak atau di luar? Saya dari SD? Sekolahnya di luar. Oh, di luar, oke. Di Ambon. Di Ambon. Dari SD, SMP. Ya, di Seram dan terus di Ambon. Oke, berarti ke Fakfak itu tahun berapa? Tahun 82. Itu dengan tujuan? Keluarga merantau. Oke, merantau berarti lebih tepatnya. Ya, keluarga di sini juga, ya mama bilang datang aja di Fakfak. Oke. Waktu itu mau ke Jakarta, cuman mama bilang ke Fakfak aja. Memang keluarga juga di sini. Kalau mau ikut proses perjalanan orang tua juga, datu untuk kawin di Rumbati juga. Tapi Bapak lahir besarnya di sana? Lahir besarnya di Ambon. Cuma karena berhubung ada keluarga di Fakfak, jadi merantau, Mama sarankan ke Fakfak saja. Oke, luar biasa sekali. Berarti ke Fakfak itu tahun setelah... Tahun 82, berarti kau belum bermimpi juga? Saya itu belum, masih di langit-langit jauh sekali. Pas tamat SMA tahun 82. Oke, berarti pas tamat SMA langsung merantau ke Fakfak? Ke Jakarta dulu. Oh, ke Jakarta dulu, oke. Berapa lama di Jakarta? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun, oke. Tapi itu belum kuliah? Belum ya? Belum. Kuliahnya di sini. Oh, kuliahnya di Fakfak? Di mana kalau boleh tahu? Setelah kerja di angkatan pertama. Oh, oke, senior. Angkatan pertama jadi. Oke, baik. Berarti dengan Bapak Untung ya? Mantan Bupati Untung, Pak Bahar Lahadalia, banyak. Angkatan pertama? Iya, Maulana. Iya. Ibrahim Kades, banyak. Oke. Itu kuliah itu, satu di sini? dosennya itu Pak Salisik. Iya, Bapak legend yang kemarin sempat 2 kali podcast juga di sini. Next mungkin ada podcast ketiga ya. Iya. Luar biasa sekali. Insya Allah mungkin besok ya. Luar biasa sekali. Dan selanjutnya setelah S1 langsung balik ke sana atau tetap menetap di Fakfak? Di Fakfak. Kan masih kerja.
Oh, selesai S1 langsung kerja? Ya tidak, masih kerja. Saya kan di RRI dulu. Oke. Ya kok tidak? Iya senior, oke. Nanti kita gali. Saya pikir mungkin perjalanan setelah kuliah ini masih ada perjalanan lain dulu baru kerja. Oh ternyata langsung kerja. Iya, jadi kalau Oke, tadi langsung saja kita masuk nih di jalan ceritanya nih. Makanya Oke. saya jawab sesuai dengan Oke. adik Bungo pertanyaan atau terus Kuliahnya sambil kerja berarti? enggak, jadi ceritanya itu tahun 86 kita masuk RRI. Kurang lebih kita 21 orang, ada namanya kelompok 21. Banyak teman-teman. Tahun itu pekerjaan masih muda. Tahun 1986 masuk kerja, nanti tahun masuk kerja itu terus kemudian kita kan seleksinya juga ketat juga. Saya masuknya jadi penyiar. Penyiar itu kurang lebih 15 tahun ya penyiar. Oh luar biasa. 15 tahun. Radio waktu itu masih favorit juga. Belum ada perkembangan sekarang ini. Jadi tahun 86 kuliah lagi, kerja, terus kemudian ada peluang juga pas dia buka angkatan pertama tahun. Oke, baik. Itu sudah tahun 1999. Yang angkatan pertama itu. Iya, angkatan pertama. Sambil kerja. Sambil kerja. Ya. Oke. Berarti sama seperti apa yang saya rasakan. Semoga besok saya juga menjadi orang besar seperti Bapak. Amin. Amin, amin. Oke, setelah itu berarti kuliah sambil kerja. Iya, kuliah sambil kerja. Untuk pembagian waktu Bapak, karena jujur saja saya juga butuh masukan untuk pembagian waktu. Pembagian waktu ketika itu memang kami masih fungsional. Ya, penyiar itu fungsional. Jadi saya bisa atur waktu, kita bagi shift. Ada kerja misalnya datang nyiar ada jam 5 sampai jam 9 malam, atau pagi jam 5 subuh sampai jam 9 pagi, dan kemudian jam 9 sampai jam 1 siang, sehingga kita bisa ngatur waktu. Ngatur waktu sore, kadang kalau memang mau ada ujian apa, itu kita tinggal gantian aja. Tukar shift, Begitu. Berarti sistemnya sih sama ya, luar biasa sekali. Kurang lebih 4 tahun dulu setia angkatan pertama 4 atau 2 tahun? 3 tahun? 4 tahun. 4 tahun juga, oke. Luar biasa. Setelah itu Bapak masih lanjut kerja lagi. Terus kerja. wartawan ini gimana Bapak? Profesi wartawan? Tahun 9 pas masuk, saya waktu itu kuliah di 99 itu masih di penyiar. Begitu masuk kuliah, langsung saya ditempatkan di pemberitaan wartawan. Udah pekerjaan profesi wartawan dari situ tahun pas masuk awal kuliah. 1999. Sampai 2012 saya dipindahkan jadi proses di profesi wartawan itu di pemberitaan ya, itu di wartawan. Itu dari 1999 sampai 2012. 2012 saya ditugaskan jauh ke ujung timur di Merauke, tepatnya di Bovendigul. Wih, luar biasa. Di daerah perbatasan. Oke, luar biasa. Gitu. Jadi kakak ini sudah sampai di ujung timur saya. Luar biasa. Tapi itu kan waktu itu sudah selesai S1. Sudah, Ya, alhamdulillah sudah. karena kan masuknya 99 berarti sekitar 2004 selesai. 2004, bahkan kita belum lahir, mereka sudah selesai. 2004 selesai. Luar biasa sekali. Setelah itu karena itu 2016 saya dipindahkan kembali ke Papua karena memang proses pemindahan saya ke Boven itu bagian dari bagaimana ada jenjang karir di sana. Karena kita harus mengawal wilayah perbatasan. Ada 5 perbatasan yang kita kawal. Salah satunya adalah di perbatasan Papua, PNJ. Itu di Bovendigul. Kurang lebih saya dijanji 2 tahun sudah harus proses. Ya boleh dikata untuk karir selanjutnya, tetapi
ya mungkin Tuhan belum berkehendak masih tetap seperti itu, sehingga saya minta balik Fak-Fak. Tahun 2016 saya balik Fak-Fak. Berarti sekitar 2012, 4 tahun 3 tahun lebih. 3 tahun lebih ya. Saya balik Fak-Fak itu saya ditempatkan di kepala seksi di Bovendigul. Saya kepala seksi siaran dan pemberitaan dua seksi saya rangkap biasa. Oke, luar biasa sekali. Terus kemudian balik ke Fak-Fak, dari basic siaran pemberitaan saya ditempatkan sebagai kepala seksi layanan usaha. Oke. Layanan usaha, pengembangan usaha. Sampai pensiun, 3 tahun kemudian pensiun. Oh, 3 tahun kemudian pensiun. Oke, baik. Ya, kalau saya cerita panjang, proses perjalanannya panjang. Kalau tidak ada pertanyaan, saya jelaskan. Iya, saya lebih senang kalau Bapak menjelaskan tentang perjalanan ini. ini. Jadi 2019 itu pas pensiun di bulan Februari. Saya 6 Februari lahir, 2019 saya pensiun, bertepatan juga dengan Pak mantan Pak Untung Tamsil, itu calon Bupati Fak-Fak waktu itu, oke. Kemudian ada kedekatan emosional istri beliau dengan istri saya juga, kakak adik, sehingga ya tidak tahu pertimbangan beliau seperti apa, saya ditunjuk selaku ketua tim pemenangan independen. Iya, waktu itu 2019. Ya, mungkin dari situlah proses perjalanan karir saya di politik. Oke, baik. Setelah itu, memang kalau kita di announcer, di reporter itu orang sudah pada kenal juga, tetapi selebihnya itu setelah independen kemarin. Oke. Sehingga memudahkan saya untuk proses perjalanan ke saat ini bisa legislatif. Ya. Berarti untuk perjalanan itu membutuhkan berapa tahun itu setelah menjadi ketua tim pemenangan tahun 2019, kemudian prosesnya sampai Bapak bisa mencalonkan diri itu butuh berapa tahun? 2019, kemudian kan ketika itu kan pilkada itu kan sampai ke ranah hukum kan. Masuk ke MK tahun terakhir 2020, prosesnya lama. Hanya kita juga di Jakarta juga lama waktu itu. Sampai keputusan, nah nanti 2021, 20 akhir kan masuk 21. Baru Bupati yang kemarin independen Pak Untung mengikuti proses pemerintahannya selaku Bupati. Sudah, saya juga terlibat juga di dalam pemerintahan. Oh iya, sempat terlibat dalam pemerintahan. Diangkat selaku tenaga ahli gitu. Kemudian tidak beralih fungsi sebetulnya, nomenklaturnya berubah waktu itu karena ada indikasi apapun itu ke masalah hukum, sehingga kita beralih dari tenaga ahli ke tim khusus percepatan pembangunan. Itu Pak ketuanya adalah Pak Hindom, mantan wakil bupati. Wakil bupati Pak Bapak Ali ya? Bapak Said. Said. Oh, oke. Beliau ketua, saya sekretaris. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2021 sampai 2 tahun kemudian. Perjalanan 2 tahun kemudian melibatkan juga orang-orang yang sekarang juga ada duduk, wakil bupati Pak Donato, Pak Elake, Pak Hamid Uman. Juga kita ada kurang lebih 8 orang, Pak 9 orang, Pak Hamid Uman, Pak Amin Ngabali, banyak. Oke, luar biasa. Oke. Habis itu sudah, proses itu tidak berlanjut sampai akhir tahun karena ya tidak tahu, saya kurang tahu. Ada satu dan lain hal lain. Iya. Kemudian berakhir. Tidak. Setelah itu sudah kita persiapan ke pilkada berikut. Sebelum pilkada kan masuk legislatif duluan kan. Dan kita ikuti aja perkembangan itu. Kebetulan Pak mantan Pak Bupati, beliau minta saya lebih baik gabung Gerindra dan kemudian mencoba nasib di partai politik. Ya. Jadi saya bukan politisi murni, tapi ya saya sudah berkecimpung juga di dunia politik. Nah, katakan seperti itu karena tugas-tugas saya juga lebih kepada masalah-masalah politik juga. Kalau
Kalau pilkada itu saya sering ditempatkan selaku reporter di KPU. Oke. Pertempatan juga rumah saya juga dekat di situ, jadi saya kebetulan. situ tiap saat. Jadi live-nya dari situ. Oke, baik. Gitu. Berarti memang perjalanannya tidak mudah ya, bisa Tidak dikatakan tidak mudah, tapi butuh proses dan tahap-tahap yang memang cukup teliti, cukup jeli, bahkan ada beberapa proses yang harus kandas dulu, kemudian ada proses-proses lain lagi. Iya. Luar biasa Memang sekali. proses perjalanannya tidak mudah. Perjalanannya cukup panjang, tapi dengan pengalaman independen kemarin, kan independen barang baru di Fakfak. Iya, betul. Tapi kita coba dengan, ya mungkin Tuhan punya jalan buat kita punya kehendak juga. punya kehendak juga, sehingga sesuatu yang barangkali tidak mungkin bisa jadi mungkin. Bisa jadi mungkin. Siapa yang bisa prediksi kita lawan kemarin itu? Kalau periode kedua kan Pak Untung kan sudah bupati, kemudian ada relawan juga. Tapi kalau kita pertama itu memang gelap, Independen ini sekali. gelap. Tapi kekuatan rakyat ini, kekuatan masyarakat ini luar biasa. Ya, pendekatan kita juga pendekatan yang berbeda dengan partai itu, sehingga ya mulus. kehendak Tuhan harus jadi ya, kun fayakun. Kun fayakun ya. Apa yang jadi pasti akan tetap terjadi. Oke, kemudian untuk Bapak sendiri bergabung sebagai anggota DPR provinsi, ya. Itu di tahun berapa? Jadi itu kan berselang waktu, tidak terlalu lama dengan pilkada. Kita duluan DPR duluan, kemudian berselang beberapa waktu, tidak sampai berapa bulan, tahun 2024. Itu saya belum ikut mencoblos ya, belum. Iya, 2024 itu karena tadi yang saya cerita tadi itu, karena proses perjalanan saya. Kalau saya ya mau dibilang familiar juga, ya karena saya juga penyiar dulu. Jadi sudah dikenal, dikenal, tapi lebihnya itu setelah menang independen kemarin. Jadi sehingga memang kerja-kerja politiknya juga tidak terlalu berat karena saya punya basis, saya punya tim-timnya ada semua. Ada di situ. Gitu. Jadi. Tapi benar-benar Bapak punya perjalanan benar-benar murni orang yang tidak punya pengalaman di dunia politik sebelumnya. Ya, jadi bukan politisi murni saya, tapi saya tahu. Tapi tahu karena tugas saya itu lebih banyak di situ. Nah, jadi saya juga tidak bermimpi juga kalau ada di legislatif. Tapi memang kehendak Tuhan. Kehendak ya, betul-betul. Pak Bupati juga begitu, Pak Untung mantan juga seperti itu. Saya ditunjuk jadi ketua, alhamdulillah jalan. Setelah itu saya coba diri saya apa bisa tidak. Mencoba nasib di satu sisi. Saya juga tidak mau, kemudian tidak minta untuk saya harus calon. Pak Bupati datang tawar saya juga waktu itu calon. Tapi saya pikir provinsi juga berat, kan belum pernah. Sama sekali, Tapi kita coba aja, kalau memang di kabupaten, sebetulnya harus dari kabupaten dulu. Tapi saya coba di provinsi karena yang tadi saya cerita tadi. Tuhan berkehendak, ya sudah. Langsung dapat. Jadi maka jadi. Luar biasa sekali. Memang sudah ditakdirkan di sana, teman-teman. Jadi biar mau jalannya berliku-liku bagaimana, tetap ujungnya di situ. Karena memang sudah ditakdirkan di situ. Seperti itu. Luar biasa sekali. Pasti dalam proses-proses yang Bapak lalui dari Fakfak ya, mulai dari awal merantau ke Fakfak, masuk menjadi seorang penyiar, kemudian diberangkatkan ke sana, Bovendigul, menjadi kepala staf bagian pemberitaan, siaran dan juga pemberitaan, kemudian balik lagi menjadi wartawan, kemudian masuk lagi. Itu sangat panjang perjalanan yang tidak singkat, dan Bunga pengen tahu ada tidak kisah atau momen-momen penting yang sampai saat ini mungkin itu Bapak anggap sebagai momen berharga yang tidak pernah terlupakan, yang memotivasi Bapak bisa sampai ada sejauh ini, sampai ada di titik ini. Kalau ditanya soal adakah momen-momen tertentu yang menjadi apa dalam tanda kutip itu menjadi catatan berharga buat saya dan selalu saya kenang itu, sebetulnya itu di Bovendigul. Karena dalam tanda kutip
tempat itu asing bagi kami. Oke. Nah, waktu itu kita ditawarkan, sebetulnya saya dulu ditawarkan juga ke ND, tapi saya pikir karena pikir jauh di sana. Ternyata pas waktu itu saya bertepatan dengan pilkada Moca pertama itu. Oke. Ya, waktu itu saya masih ingat di event momennya itu momen ada pelantikan gubernur kalau tidak salah. Pelantikan gubernur, kemudian ada event bola. Saya waktu itu ikut sama Pak Sekda sekarang, Pak Nana waktu itu. Kita ke sana. Jadi masih di Manokwari itu kita lagi duduk-duduk. Itu telepon berdering juga waktu itu. Saya kaget juga. Ternyata telepon itu telepon untuk suruh pindah ke sana, ke Bovendigul. Jadi saya tidak sempat balik sini, padahal saya dalam rangka ke Manokwari dalam rangka ikut pelantikan gubernur dan sekaligus untuk event bola tadi. Oke. Tapi ternyata ada panggilan ke Bovendigul, terpaksa sudah 2 hari kemudian kita berangkat. Luar biasa, berarti tidak sempat pulang ke Papua? Tidak sempat pulang Papua. Oke. Itu menjadi kenangan berharga bagi saya. Ya juga karena daerah di sana kan dalam tanda kutip itu kan orang sering mengaitkan juga dengan hal-hal yang kondisi yang tahu. Kondisi yang memang. Jadi bahkan teman-teman saya juga bisakah orang ke sana? Artinya dalam tanda kutip yang tadi saya bilang, mungkin teman-teman ada kekhawatiran di sana. Tapi saya bilang, sepanjang kita baik, kita kerja baik, kita semua baik, kita dalam interaksi kita juga kehidupan sosial kita juga baik, sehingga saya pikir tidak ada masalah. Kita coba aja dulu. Coba saja dulu ya. Coba aja dulu. Luar biasa. Ternyata di sana juga baik orang-orangnya juga baik. Jadi, ya begitulah. Itu yang membuat saya perjalanan itu menjadi istimewa. Bahkan sampai sekarang, itu momen paling berharga dalam proses Bapak yang memang cukup panjang dan berbelit-belit. Ya. Satu momen paling berharga yang tidak bisa dilupakan. RRI hadir itu untuk mengawal wilayah perbatasan. Bovendigul itu berbatasan dengan Papua Nugini. Terus juga di Entikon, terus juga di Entikon itu berbatasan dengan Malaysia kalau tidak salah. Terus kemudian di apa namanya dekat Singapura ini apa namanya? Berarti memang bukan cuma di satu tempat, ya, tapi ada 5 tempat wilayah perbatasan itu kita ditempatkan semua. Tapi seluruh Indonesia, saya kebetulan dari Papua kita 2 orang. Saya dapatnya di Bovendigul, terus Pak Anies Risambesi itu dapatnya di ND. Iya, kalau tidak salah. Itu perbatasan juga. Kemudian ya berproses seperti itu. Jadi memang saya kurang lebih 34 tahun kerja di media di RRI. Luar biasa, 34 tahun. 34 tahun. Wow. Jadi suka dukanya, kalau ditanya dukanya juga lebih berat. Lebih berat lagi. Dari suka. Tapi dari duka, dari proses-proses yang mungkin ya tidak semulus itulah yang membentuk mental. Jadi dukanya itu kalau saya cerita ini panjang sebetulnya. Oke. Satu aja di spill mungkin. Duka itu dulu kan kita belum ada kendaraan yang seperti sekarang. Terus komunikasinya juga tidak seperti sekarang. Iya, betul. Adi bayangkan saya harus naik dinas itu jalan kaki dari Bagong sampai di puncak. Wow. Atau tinggal habis itu pindah di kota, di Bapamanto dan di kota, jalan kaki sampai di puncak. Iya. Terus sekarang jam 1 malam baru pulang. Iya, tutup siaran. Atau pagi jam 5 pagi sudah harus jalan, jam 4 lewat sudah harus jalan naik ke puncak. Bayangkan aja. Iya. Pulang itu dapat setan lah, orang mabok lah, macam-macam. Iya, betul. Banyak, ceritanya banyak kalau kita cerita kondisi itu. Jadi itu memang membuat membentuk mental sekali. Mental kita. Pasti kadang juga ya gimana saya ceritanya memang agak prosesnya panjang dan memang itu suka dukanya, itu banyak dukanya sebetulnya.
tapi membentuk orang jadi bisa. Iya, betul. Sekarang ini yang satu yang masih ada itu saya bangga juga, Pak Yonas Tuhlil Pamak. Itu satu angkatan dengan saya. Beliau bisa duduk sebagai salah satu direktur di Jakarta. Itu dari angkatan kita. Luar biasa sekali. Memang proses-proses itu selalu membentuk teman-teman. Bukan cuma kesenangan, tapi duka juga itu sebagian daripada proses yang membentuk mental, karakter, bahkan pribadi seseorang itu dibentuk dari hal-hal seperti itu. Jadi kita dulu memang radio waktu itu masih favorit. Iya. Favorit sekali. Karena salah satu media penyebar informasi tercepat bisa dikatakan. Ya, seperti itu dulu kan ada persaingannya cuma koran sama TV. Iya, betul. Ya, tapi kalau dilihat koran TV ini kan ada juga, ya kalau bukan positif, kalau dari sisi apa namanya jangkauannya tadi ada bilang lebih cepat ke radio. Ya, kalau radio ini kan yang penting pemancarnya bisa sampai tembus, sudah dengan radio kecil orang bisa buka siaran. Kalau TV orang belum tahu juga. Ya, kan? Dan waktu di tahun seperti itu belum semua orang punya TV. Iya, itu yang saya bilang. Terus ya karena keterbatasan ya ekonomi misalnya belum bisa mampu beli TV. Koran juga demikian. Ada kekurangan dan ada kelebihan. Kekurangannya di radio katakan. Dia itu radio ini kan waktunya dibatasi oleh waktu. Misalnya kita buat berita. Kalau kita siaran begini, kalau selesai orang ya, tidak akan baca lagi. Tapi kalau koran misalnya itu kelebihan dan kekurangan. Kalau koran dia habis baca, dia belum mengerti betul, dia taruh dulu misalnya. Habis boleh baca ulang lagi. Nah, kalau kelebihannya, apalagi TV kalau tidak salah itu 40% kelebihannya itu. TV dia bisa lihat, dia bisa dengar, semua dia nonton kan. Iya, betul. Makanya lebih lengkap TV. Tapi kalau jangkauan lebih ini, radio bisa menembus sampai di mana-mana bisa. Bahkan sampai di luar negeri. Waktu itu di Maluku itu RRI Fapa juga tembus sampai sana. Luar biasa. Dan memang waktu ya seperti yang tadi Bunga katakan, di zaman seperti itu untuk yang punya TV itu bisa dikatakan orang yang punya ekonomi menengah ke atas saja. Yang ke bawah itu masih kalau bukan radio ya sudah koran. TV mulai dari TV hitam putih, kemudian ke TV warna, terus juga ya gitu. Tapi saat itu memang hiburannya anak-anak muda itu lebih cenderung ke radio. Karena dulu itu ada kita buat acara favorit itu pilihan pendengar. Terus sampai tengah malam, sampai pagi subuh juga orang masih bertahan. Waktu itu kan belum ada telepon yang ini pakai. Ya, dia ikuti proses, jadi lebih banyak yang biasa Telkom pasang tuh ya, pakai koin dulu, gitu. Ada satu tempatnya di pertokoan tapi sudah rusak gitu. Jadi itu juga tidak sembarang orang masuk juga karena begitu kita buka acara itu langsung orang beributan masuk sehingga kadang-kadang ada teknik-teknik tertentu untuk kemudian bisa masuk. Iya, luar biasa. Jadi kita kena perempuan itu kebanyakan juga di situ. Kenal istri mungkin di situ juga kali ya? Bisa juga di situ. Oh iya. Bisa masuk ke jalan cerita romansa. Oke, seperti yang tadi Bapak katakan memang di tahun 1980-an ya, radio itu masih sangat-sangat wow, luar biasa sekali karena TV dan koran itu memang masih bisa dikatakan menengah ke bawah juga masih bisa jangkau, tapi untuk TV ya menengah ke atas. Kenapa Bunga bisa tahu? Karena Mama cerita. Mama bilang dulu itu dong biasa nonton numpang di orang jendela-jendela untuk nonton TV. Jadi kalau radio itu memang semua rumah punya pasti dulu. Koran juga punya keterbatasan karena tidak mungkin di-dropin sampai di kampung-kampung mana kan. Makanya di 3 media ini ada punya kelebihan dan kekurangan. Ya, kalau lengkapnya itu TV. Nah, sekarang TV juga punya saingan berat juga dengan perkembangan media, perkembangan teknologi sekarang. Betul. Sekarang juga orang kayak lebih ke gadget gitu karena lebih cepat aja. Dan gitu. itu juga radio. Radio juga kalau bagaimana kemudian kita tidak
bagaimana memacu diri, kemudian konten-konten acara juga harus berubah juga. Dulu itu kan kita menyiar demikian lagu ini, kondisi itu sudah tidak memungkinkan lagi dengan realita juga dengan kondisi yang sekarang. Orang bangun tidur sudah dengan HP, sampai tidur lagi dengan HP. Dengan HP, betul. Nah, makanya harus ada persaingan kompetitif juga. Iya. Tapi memang sekarang radio sudah agak modern juga, sudah hadir dalam bentuk aplikasi juga. Bentuk aplikasi itu sebelum saya pensiun sudah ada. Sudah ada. Cuman kita orang lahir ini dulu lahir agak terlambat, sudah terlalu duluan, sehingga mau aplikasi dengan segala menggunakan teknologi itu kita juga agak kaku-kaku. Iya, agak bingung juga, betul. Nanti dijelaskan berulang kali juga, ada paham sedikit, ada yang kurang paham gitu. Kalau misalnya saya buat berita itu lama sekali buat beritanya. Ketik manual. Ya, dulu tuh berita gimana tuh? Ketik manual pakai mesin. Iya. Ketika habis liput, ketik berita, kalau salah ya ulang lagi. Kadang-kadang kucak buang lagi, terus lagi belum kita punya atasan misalnya, itu dia koreksi dulu, berita ini sudah layak share atau belum. Kalau belum dia coret lagi, kucak lagi, ketik baru lagi, prosesnya lama sekali. Biasa sekali. Jadi sekarang ini kan tidak seperti itu. Jadi memang kita kondisi dulu itu beda jauh sekali. Tapi terkait dengan perkembangan zaman dan teknologi ini sendiri, Bapak pasti kalau digunakan dengan baik ya menuju ke hal yang positif. Kadang juga kalau salah ya ke hal yang kurang baik gitu. Ya, teknologi ini kalau saya melihatnya ada positifnya, ada negatif. Tergantung kembali kepada kita. Semua ini sudah terbuka jelas. Ya, bisa yang negatif, bisa juga yang positif. Makanya perlu kita tanamkan etika kalau orang tua kita media kan terbuka nih. Negatifnya ada, kalau saya ada surga ada neraka, tinggal milih aja. Tinggal milih aja, benar. Ya, semua terbuka. Jadi memang pintar-pintarnya kita, terus landasan iman juga harus buat juga. Kalau tidak kita juga terpengaruh dengan perkembangan era modernisasi, dengan perkembangan teknologi yang sangat modern. Hari ini kejadian di belahan dunia lain, hari ini juga detik itu juga kita tahu. Betul. Nah, ini akan berpengaruh terhadap moral kita, berpengaruh terhadap budaya kita, banyak hal yang itu berpengaruh. Ya, bisa juga dari sisi positifnya dan kembali ke kita. Gitu. Positifnya, negatifnya juga tergantung. Makanya kita dipapakin dengan kehidupan masyarakat yang walaupun sudah majemuk, tetapi budaya-budaya ini masih tetap kita harus pelihara baik. Karena perkembangan modernisasi, mengikuti perkembangan zaman. Ini bisa pelan-pelan bisa mengkikis juga budaya-budaya kita yang ada di sini. Memang sudah semakin maju kan. Dan kembali ke pribadi. Kembali ke topik awal. Bunga tadi dengar sempat Bapak berarti masuk dalam dunia politik dan menduduki jabatan sebagai salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini di tahun 2022? 24. Oh, 24. Berarti sudah menjabat sekitar 2 tahun. 2 tahun. Dan sekarang memang saya kebetulan dipercayakan teman-teman selaku Ketua Komisi 1. Ketua Komisi 1 itu membidangi pemerintahan dan otonomi khusus. Jadi seperti itu. Dan ini Bapak sedang kembali ke Fakfak? Kemarin sebetulnya datang ke sini kita anggota dewan yang 8 orang, kan 6 orang yang melalui pileg, 2 orang itu melalui DPR Otsus. Jadi kita 8 orang. Kita kemarin ke sini dalam rangka misi Katolik kemarin, perayaan misi Katolik. Baik. Nah, kebetulan juga pas saya lihat momennya juga tinggal 2 hari, 3 hari Lebaran, sudah daripada balik. Mending ditunggu saya 1 kali. Karena keluarga juga ada di sini. Udah sekalian kita Lebaran.
Oke, jadi ini memang belum balik saja nih. Belum balik. Ya saya juga ada, ya kan kita ada jadwal agenda-agenda yang ada reses, ada ini. Kalau memang bertepatan juga dengan reses, kita jalan. Oke, baik. Oke, selanjutnya mungkin Bunga mau dengar harapan Abang sendiri untuk anak-anak muda. Karena kita punya media ini kan media anak muda nih, kebanyakan penonton kita ini yang dijangkau tuh anak-anak muda. Iya. Mungkin ada sedikit pesan-pesan dari Abang untuk mereka, apalagi dilihat dari perjalanan karir Abang ini kan tidak mudah toh, sangat berlika-liku, dan sekarang kalau dilihat anak-anak muda ini kebanyakan bukan cuma takut untuk melangkah, tapi kadang bingung, saya punya talenta di mana, gitu. Mungkin ada pesan-pesan dan juga harapan untuk mereka. Sebetulnya Pak Jadul lebih tahu saja tuh sebetulnya. Saya usia masih muda nih. Oke. Kira-kira berapa? Berapa ya? Kalau motivasi untuk anak-anak muda sebetulnya, kalau ini peluang sebetulnya terbuka untuk kita semua. Tinggal yang tadi saya bilang, kita harus bisa mengikuti perkembangan ini dengan baik, kemudian harus ada punya kekuatan iman di dalam diri. Karena semua itu bisa saja terjadi, ada larinya ke negatif, yang positif. Ruang itu terbuka, tinggal bagaimana kita. Ya. Contoh yang tadi saya bilang, saya tidak bermimpi juga jadi misalnya DPR sekarang, atau kemarin bisa berhasil bawa Pak JOT jadi bupati. Iya, luar biasa. Ya. Kan tidak ada yang tahu. Semua ini rahasia Tuhan yang kemudian orang bilang kita orang ini cuman bisa berusaha dan berdoa. Ya. Ada apa? Hablum minallah, hablum minannas. Secara vertikal juga secara horizontal. Tinggal bagaimana kita harus semangat dan harus juga belajar mengikuti tren perkembangan yang sekarang dalam tanda kutip yang positif ya. Yeah. Semua bisa saja terjadi. Semua yang kita tidak rencanakan juga bisa terjadi, yang rencana juga kadang bisa terjadi. Gitu. Jadi semua kita serahkan. Yang penting kita sudah berbuat, berusaha dengan segala kemampuan yang kita miliki. Dalam dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Kalau Tuhan berkehendak itu semua. Jadi kalau saya harus memberikan motivasi, kamu belajar, kamu berusaha bekerja, dan juga dalam pergaulan hidup juga harus dilihat baik. Dijaga baik. Terus kemudian ya ikuti perkembangan dan selalu bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, dan terus berjuang. Terus berjuang. Tanpa pamrih, harus berjuang. Karena dalam hidup saya ingat kata-kata filosofi Arab, dia bilang begini. Oke, sekalian motivasi hari ini filosofi Arab. Al hayatu jihadun, la hayatu liman la jihad. Al hayatu jihadun, la hayatu liman la jihad. Hidup ini adalah perjuangan. Tiada arti hidup bagi yang tidak berjuang. Hidup ini adalah perjuangan. Tidak ada arti hidup bagi yang tidak berjuang. Al hayatu jihadun, la hayata liman la jihad. Hidup ini adalah perjuangan. Tiada ada arti hidup bagi yang tidak berjuang. Luar biasa. Langsung hening. Luar biasa juga langsung ya. Jadi harus berjuang. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Saya sudah mengikuti perkembangan dari awal. Terus kalau saya ukur diri saya ini, saya berjuang dengan segala macam upaya, kemudian harus jadi, itu nggak bisa. Tapi kalau ada orang kemudian yang ya kamu jalani yang ini, itu saya jalani berhasil semua. Tapi kalau saya harus kejar, katakanlah saya harus menduduki jabatan ini atau harus dapat ini, saya kejar nggak dapat. Tapi kalau kemudian ada orang yang sudah saling tolong, itu jadi. Itu kalau ukuran diri saya seperti itu. Jadi saya dulu berjuang di Bovendigul itu untuk mendapatkan selaku pimpinan tertinggi misalnya di daerah, ya katakanlah kepala stasiun, kepala RRI, saya nggak dapat. Dengan segala macam upaya nggak bisa. Sudah balik, mungkin Tuhan takdirkan untuk saya harus lewat proses ini.
Dan bisa sampai dan di bisa hari sampai ini. di hari ini. Luar biasa. Dari perjalanannya Bapak ini saya sedikit ambil kesimpulan. Terkadang apa yang kita rencanakan itu tidak lebih baik daripada apa yang tidak kita rencanakan, tapi kita tetap usahakan. Betul. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk segala pesan-pesan, kemudian perjalanan moral yang sudah sangat memotivasi. Bunga termotivasi sekali. Bunga yakin pasti suatu saat Bunga juga pasti akan bisa. Insya Allah. Amin. Bisa. Bisa, pasti bisa. Bunga punya kemampuan. Dulu saya tugasnya seperti ini, Ya. dialog, tapi bukan head to head kayak begini. Oke. Ya bisa juga ada 2-3 orang, ada ya seperti ini, tapi ruangannya agak luas, Ya. kemudian. Tapi dialognya itu lebih kalau ini agak bercerita lah, begitu, gambaran bercerita. Kalau kita lebih kepada dialog interaktif. Oke. Jadi ada juga melibatkan masyarakat. Jadi, ya seperti itu. Luar Terus biasa. saya Adi juga luar biasa. Terima kasih Bapak juga Punya lebih luar biasa. semangat, punya talenta, dan itu harus dikembangkan. Siap, amin. Siapa tahu bisa lebih ke. Amin. Bismillah beasiswa S2. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak sama-sama. untuk motivasi hari ini. Kita sangat termotivasi buat teman-teman Embaran. Mungkin ada masukan narasumber atau ada yang mau tinggalkan pertanyaan untuk Bapak, mungkin boleh di kolom komentar YouTube aja, nanti next siapa tahu kita ketemu lagi, bisa langsung ditanyakan ya. Oke, untuk itu tetap pantau terus media sosial kami Embaran Media, baik TikTok, Facebook, Instagram maupun YouTube, dan jangan lupa tinggalkan kamu punya masukan-masukan di kolom komentar karena kita akan selalu mendengarkan kamu punya masukan. Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara. Bye.